Halo, salam sehat bagi kita semua. Oke, di kali ini ini adalah untuk tugas kami dari kelompok panduan penyusunan BCP atau Alidaya. Kami dari kelompok 6. Yang pertama perkenalkan dulu, nama saya itu Giovanni Gracian Dewego. NIM saya 2011017. Terus ada lagi teman saya Andre Leonardo Unlutan dengan NIM 201100104. Yang berikutnya ada Laude Jimin Nur Haidi dengan NIM 201100089. Yang terakhir adalah teman saya Tegar Ananda 201100105. Oke. Nah, ringkasan panduan berikut dapat digunakan untuk menyusun BCP dengan strategi pemulihan penyedia aktivitas baik alidaya yang dilaksanakan berdasarkan suatu kontrak kerjasama maupun tanpa kontrak atau dilaksanakan langsung per transaksi atau order kegiatan. Tujuan dengan mengikuti diagram ini, setiap pimpinan unit kerja organisasi diharapkan dapat menyusun BCP untuk mengalihdayakan aktivitas yang tidak dapat dikerjakan dari rumah, personal, atau di lokasi alternatif sebagai opsi terakhir untuk menghindar dari pilihan untuk menunda aktivitas atau untuk tetap melakukan aktivitas di tempat kerja. Dengan menyusun BCP, himpunan unit kerja hendaknya didampingi oleh tim BC dan tidak diperlukan unit kerja pedagang guna memastikan BCP yang digunakan dapat diterapkan secara aplikatif. Oke, selanjutnya giliran saya Laude Jimin Nur Haidi. Di sini prosedur. Yang pertama, mulai. Yang kedua, tetapkan spesifikasi alidaya, dan kemudian yang ketiga, tersedia pihak ketiga untuk melaksanakan alidaya. Dan ke bawahnya 3B, analisis biaya manfaat menunjukkan alidaya dilakukan. Dan 3C, tersedianya anggaran untuk alidaya. Yang keempat, dan yang di 3B ini di sebelahnya ada rencana alidaya dibatalkan, tidak dapat diteruskan. Dan ini di sebelahnya lagi ada tunda aktivitas atau aktivitas tetap dilakukan di tempat kerja. Dan ini akan turun ke bawah. Selanjutnya di sini ada alih daya dengan kontrak. Ya, lakukan proses pengadaan, masukkan spesifikasi alih daya ke dalam ketentuan atau klausul kontrak kerjasama dengan pihak ketiga. Dan selanjutnya susun BPC alidaya dengan bentuk praktikal alidaya. Di sini di bawah nomor 4, susun BPC alidaya dengan bentuk praktik alidaya secara call basis. Di sini dari sini dan nomor 4 selesai. Slide selanjutnya, diagram alir penyusunan BCP dengan strategi pemulihan alidaya. (1,2) Tentukan spesifikasi alidaya yang diinginkan. User requirement menjadi kerangka acuan kerja term of reference untuk alidaya melalui proses pengadaan. Kurung hal-hal yang perlu didefinisikan dalam spesifikasi alidaya antara lain sebagai berikut: kegiatan yang dialidayakan, spesifikasi pihak ketiga yang dapat melaksanakan alidaya. 2. Pihak ketiga dapat mencakup
hingga UMKM pelaku home industri atau individu. Buka kurung tenaga kerja temporer, tutup kurung, yang bekerja dari wilayah yang berbeda dengan tempat kerja dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti di saat ini. Opsi alih-daya kepada pihak ketiga di luar negeri dapat menjadi pilihan yang tidak efektif ketika kondisi karantina wilayah diberlakukan. Opsi alih-daya kepada pihak ketiga di wilayah yang berbeda dengan tempat kerja juga dapat menjadi pilihan yang tidak efektif jika di wilayah tersebut juga diberlakukan karantina wilayah atau ketika karantina wilayah secara nasional diberlakukan. Selanjutnya, persyaratan pelaksanaan alih-daya titik 2. Persyaratan tersebut mencakup detail dari segala sesuatu yang menjelaskan seperti apa alih-daya yang diinginkan, antara lain metode pengadaan alih-daya melalui proses pengadaan atau berdasarkan suatu kontrak kerjasama atau dilakukan on-call basis per transaksi atau order kegiatan. Mekanisme koordinasi dengan pihak ketiga ketika BCP alih daya. Deaktivasi para personel para personel internal dan pihak ketiga yang terlibat, mekanisme pemantauan, pelaporan, dan evaluasi kinerja alih daya, serta anggaran alih daya. Selanjutnya, perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk alih daya. Spesifikasi alih daya ini hendaknya disusun oleh unit kerja pelaksana aktivitas dengan didampingi oleh tim BC. Spesifikasi ini kemudian menjadi dasar penyusunan BCP alih daya oleh unit kerja dan tim BC. Yang ketiga, ABC. Berdasarkan spesifikasi yang terbentuk, lakukan analisis sebagai berikut. Yang pertama, jika tidak tersedia pihak ketiga yang dapat melaksanakan alih daya dalam kondisi pembatasan sosial, termasuk dalamnya ketika karantina wilayah diberlakukan, rencana alih daya tidak dapat dilanjutkan. Yang kedua, jika alih daya dinyatakan secara ekonomis tidak dapat dijalankan berdasarkan analisis biaya manfaat, rencana alih daya tidak dapat dilanjutkan. Jika organisasi tidak memiliki anggaran untuk melaksanakan alih daya dengan biaya yang diperkirakan, rencana alih daya tidak dapat dilanjutkan. Karena opsi BCP alih daya merupakan pilihan akhir ketika rencana alih daya tidak dapat dilanjutkan, pilihan selanjutnya yang tersedia adalah apakah aktivitas dapat ditunda atau aktivitas tetap dilakukan di tempat kerja. Oke, sekarang giliran saya. Nama saya Andre Narutan. Saya 2011-0104. Di sini nomor 4, jika rencana ahli daya memungkinkan untuk dilanjutkan, lakukanlah proses pengadaan untuk ahli daya yang dijalankan berdasarkan suatu kontrak atau perjanjian kerjasama. Masukkan spesifikasi ahli daya yang diinginkan sebagai ketentuan yang mengatur isi kontrak atau perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga, sehingga ketika BCP diaktifasi, pihak ketiga akan melakukan aktivitas ahli daya bagi organisasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Bentuk ahli daya seperti ini umumnya melibatkan sejumlah biaya yang dibayarkan organisasi kepada pihak ketiga untuk menjaga komitmen pihak ketiga tersebut. Dalam situasi ahli daya tidak memperlakukan suatu kontrak atau perjanjian kerjasama, atau dapat dilakukan secara one call basis atau per transaksi atau order. Susunan BCP penerapan ahli daya sehingga ketika BCP diaktifasi untuk kerja dapat mengendalikan aktivitas secara on call basis. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah kiat praktis menyusun BCP. Yang pertama, tentukan personel yang akan berkoordinasi dengan pihak ketiga pelaksana alih daya dan siapa penanggung jawab dari pihak ketiga yang akan diajak berkoordinasi, khususnya untuk alih daya dengan kontrak. Ketika BCP diaktifasi, termaksud mekanisme koordinasi yang dilakukan, antara lain format instruksi atau perintah yang disampaikan, media instruksi atau perintah kerja, telepon atau email atau aplikasi atau surat, serta konten instruksi atau jika instruksi tertulis. 2. Tentukan juga siapa saja personel lainnya, termaksud para pihak eksternal yang terlibat atau berkaitan dengan pelaksanaan alih daya, beserta tugas masing-masing dan persyaratan yang harus dipenuhi. Batasan dan asumsi atau sesuai dengan ketentuan klausul kerja sama untuk alih daya dengan kontrak.
agar alidaya dapat dijalankan ketika BCP diaktifasi. Tentukan mekanisme penyelesaian tagihan pembayaran terkait pelaksanaan alidaya. Dapat mengikuti prosedur yang ada. Yang keempat, tentukan mekanisme pemantauan dan pelaporan alidaya. Format pelaporan dalam kurung tabel atau formulir untuk digunakan untuk personal dan dengan pihak ketiga pelaksanaan alidaya. Personel yang melaksanakan pemantauan menyiapkan pelaporan serta waktu atau frekuensi pelapor. Termaksud di dalamnya mekanisme koordinasi dan pelaporan tentang alidaya antara personel atasan langsung maupun dengan personel lainnya jika dibutuhkan. Termaksud di dalamnya waktu atau frekuensi koordinasi dan pelaporan. Yang kelima, tentukan mekanisme tinjauan dan evaluasi kinerja alidaya, khususnya untuk alidaya dengan kontrak. Personel yang melaksanakan waktu atau frekuensi tinjauan dan evaluasi kinerja alidaya. Termaksud di dalam mekanisme koordinasi yang dilakukan dengan pihak ketiga jika tindakan atau perbaikan dibutuhkan. Yang keenam, tentukan mekanisme pemantauan dan evaluasi keberhasilan alidaya ketika BCP diaktifasi. Siapa saja personel yang melaksanakan tinjauan dan evaluasi, dan siapa yang memutuskan tindakan yang perlu diambil jika workaround ternyata harus dilakukan, serta mekanisme koordinasi yang dilakukan dengan tim BC. Yang ketujuh, cantumkan daftar nama, nomor kontak, nomor yang dapat dihubungi pada jam kerja dan bukan jam kerja, dan alamat email seluruh pihak terlibat, serta alamat lokasi siaga masing-masing pihak lainnya ketika BCP diaktifasi. Yang kedelapan, pastikan kesesuaian konten BCP dengan ketentuan atau klausul kerjasama dengan pihak ketiga pelaksanaan alidaya untuk alidaya dengan kontrak. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.